wabarakatuh. Ya adik-adik, pelajaran kita selanjutnya itu mengenai statistika. Nanti kita belajar itu pengertian dari statistika itu apa. Berarti statistika itu berhubungan dengan data, populasi, dan sampel. Nanti kita belajar apa itu beda populasi sama sampel. Kemudian kita belajar cara penyajian data. Jadi penyajian data itu ada dengan cara diagram, ada dengan cara tabel kayak gitu. Kemudian pengukuran data. Dimana pengukuran data itu ada dengan cara pemusatan, ada dengan cara penyebaran gitu. Ada dengan cara pemusatan, ada dengan cara penyebaran. Jadi di pemusatan nanti kita belajar mean, modus, sama median. Jadi mean itu nilai rata-ratanya, modus itu nilai yang sering muncul, median itu nilai tengahnya. Kalau penyebaran kita nanti belajar jangkauan kuartil, dan jangkauan semi kuartil. Oke, yang pertama kita belajar dulu pengertian dari statistika itu. Statistika itu artinya ilmu yang berhubungan dengan cara mengumpulkan pengolahan. Jadi ilmu yang pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, penganalisan data sampai diambil suatu kesimpulan. Dan statistika ini berhubungan dengan data. Dimana data itu adalah informasi mentah yang diperoleh dari pengamatan. Pengamatan itu nantinya data kita itu dihasilkan ada data kualitatif sama kuantitatif. Dimana kualitatif itu adalah data yang berupa kata-kata. Misalkan nih banyak, sedikit, itu kan kata-kata. Atau hobi membaca, hobi berenang, cuman kata-kata. Itu contohnya data hobi siswa kayak gitu. Kemudian kalau kuantitatif itu berupa angka-angka. Misalkan data nilai siswa itu kan angka gitu. Data tinggi badan siswa gitu, kuantitatif. Kemudian kita di statistika itu selain data kita belajar populasi dan sampel. Apa itu beda populasi sama sampel? Kalau populasi kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai karakteristik yang sama dengan objek yang dijadikan pengamatan. Misalkan nih populasi siswa SMPN 1 Jakarta misalkan, itu populasi. Tapi yang sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan. Contohnya dari populasi siswa SMA N1 Jakarta ini yang diambil sampelnya itu misalkan kelas 3 SMA kayak gitu. Itu namanya sampel. Contohnya lagi nih, contoh nih bisa dibaca, sekelompok anggota perkumpulan karya ilmiah remaja atau KIR suatu SMP ingin meneliti kadar garam di laut di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Tentu saja mereka tidak mungkin meneliti kadar garam seluruh air laut di Parangtritis. Mereka cukup mengambil beberapa gelas air laut di pantai Parangtritis untuk diteliti di laboratorium. Tentukan populasi dan sampelnya. Jadi populasinya itu adalah di bawahnya ada. Kalau kita teliti itu populasinya seluruh air laut di Parangtritis. Sampelnya yang mana? Beberapa gelas air laut di Parangtritis. Itu sampelnya. Kemudian soal nomor 2. Suatu SMP mempunyai 240 siswa kelas 9 yang tersebar dalam 6 kelas. Oleh karena itu,
keterbatasan waktu untuk mengetahui rata-rata tinggi seluruh siswa kelas 9 di SMP tersebut, maka dipilih satu kelas secara acak dan diukur tinggi badan setiap siswanya. Tentukan populasi dan sampelnya. Jadi populasinya itu 240 siswa kelas 9 di SMP tersebut. Kemudian sampelnya yang mana? Siswa-siswa yang di kelas yang terpilih untuk diukur tinggi badannya. Jadi yang diukur aja, yang terpilih yang diukur aja itu sampelnya. Itu contohnya. Oke, untuk latihannya coba dikerjakan latihan halaman 43-nya.